Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Didik Saputra dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 7. Ya, kali ini saya akan menerangkan tentang keputusan penetapan harga dan keputusan komunikasi pada pasar internasional. Oke. Ya, sekarang kita membahas tentang pengertian keputusan penetapan harga. Nah, di dalam dunia bisnis, penetapan harga produk atau jasa merupakan salah satu aspek fundamental yang sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Nah, di sini ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Nah, kita akan menjelaskan faktor internal dulu, yaitu faktor-faktor yang bisa dikendalikan di dalam perusahaan. Itu terdiri dari apa saja? Yaitu pertama, yaitu biaya atau cost, yaitu ada dasar dari segala keputusan penetapan harga. Jadi biaya itu bisa menentukan kita harus tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu unit barang. Nah, yang kedua yaitu kita bisa menentukan tujuan pemasaran atau marketing objectives. Nah, tujuannya itu apa saja? Pertama yaitu maksimalkan keuntungan. Nah, jika tujuan ini kita itu dapat menetapkan harga yang tinggi untuk memaksimalkan margin per unit. Nah, juga kita dapat meningkatkan pangsa pasar. Gimana itu? Ya, kita ini bisa menggunakan strategi harga rendah untuk menarik lebih banyak pelanggan dan menguasai pasar. Ya, nomor 3 yaitu menciptakan citra untuk merek premium, yaitu harga tinggi bisa menciptakan persepsi bahwa produk kita itu eksekutif dan berkualitas tinggi. Yang C yaitu strategi bauran pemasaran atau marketing mix strategi. Itu gimana toh? Yaitu keputusan harga harus selaras dengan elemen bauran pemasaran yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu apa? Yaitu faktor dari luar kendali perusahaan. Contohnya itu apa? Yaitu pasar dan permintaan atau market and demand. Itu apa toh? Yaitu kita harus memahami dulu bagaimana konsep bereaksi terhadap perubahan harga. Ya, terus permintaan elastis dan permintaan inelastis, yaitu ketika perubahan harga kecil bisa menyebabkan perubahan besar pada jumlah permintaan. Misalnya yaitu produk dan elektronik. Yang B yaitu permintaan inelastis, yaitu ketika perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi jumlah permintaan. Yang B yaitu persaingan atau kompetitor, yaitu diharuskan memantau harga, strategi dan produk pesaing Anda. Jadi kita jika ingin ekspor itu kita harus memantau pesaing kita supaya kita itu bisa menghasilkan profit yang lebih besar lagi. Yang C yaitu faktor ekonomi, regulasi dan lingkungan. Jadi kita harus meneliti dulu dari suatu negara tersebut faktor ekonominya apa, regulasi dari negara tersebut itu apa. Nah, regulasinya itu harus kita sesuaikan, tidak boleh kita melawan dari regulasi pemerintah di negara tersebut. Dan lingkungan, nah lingkungan dari negara sana itu apa? Contohnya di Indonesia. Nah, regulasi di Indonesia diatur dengan perundang-undangan. Nah, dan lingkungan Indonesia itu lingkungan tropis dan kita dari negara luar harus menyesuaikan apa yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu keputusan komunikasi pada pasar internasional. Nah, komunikasi pemasaran internasional yaitu apa? Adalah proses strategis yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan pesan pemasaran untuk audiens di berbagai negara. Jadi komunikasi ini sangat penting teman-teman untuk menjalin hubungan antara dua negara jika kita ingin bekerjasama dengan negara yang lainnya. Nah, di era globalisasi ini kita telah mengenal web atau mengenal teknologi yang membantu kita untuk berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan atau pihak dari luar negeri untuk kita melakukan ekspor, melakukan impor dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu gini dari keputusan komunikasi ini kita harus menentukan strategi-strategi yang tepat. Komunikasi pemasaran sangat penting untuk pengelolaan perusahaan, terutama di tengah persaingan bisnis semakin ketat di berbagai sektor. Itu teman-teman. Jadi kita harus melatih komunikasi kita untuk menyesuaikan pangsa pasar internasional.
Yang kedua, yang selanjutnya yaitu penyesuaian pesan komunikasi dengan budaya lokal. Nah, jadi pesan komunikasi kita itu harus tepat untuk apa? Untuk menyesuaikan budaya dari negara tersebut. Seperti contoh, jika kita ingin seumpama kita dari negara luar ingin mengekspor sesuatu di Indonesia, kita harus mengutamakan kesopanan ya, karena itu budaya lokal dari negara Indonesia. Seperti juga saat kita ingin mengekspor ke pihak seperti di Arab Saudi ataupun Amerika, kita juga harus menyesuaikan budaya dari sana dan lain sebagainya. Sekarang kita membahas tentang komunikasi global dan adaptasi lokal. Nah, kita tadi telah membahas tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan negara lain, bagaimana kita berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang di luar negara dengan adaptasi. Nah, sekarang kita membahas dengan adaptasi lokal. Gimana caranya? Yaitu kita mengadaptasi bagaimana budaya-budaya lokal di sana, bagaimana perusahaan kita bisa menyesuaikan budaya-budaya di sana. Contoh, di produk Indonesia kita ada produk Indomie atau mie yang berasal dari negara Indonesia. Nah, di sini Indomie, di negara luar Indomie juga menyesuaikan budaya-budaya dari luar. Contohnya jika di Indonesia Indomie menggunakan mie Aceh atau mie goreng dan lain-lain. Tapi ketika dia ekspansi ke negara luar, dia menyesuaikan rasa-rasa yang ada di negara tersebut. Jadi tidak sama dengan rasa-rasa yang ada di Indonesia. Menyesuaikan lidah orang sana, itu yang disebut dengan adaptasi lokal, teman-teman. Oke, selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau koreksi dari Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.